Profil Danilho Doeki, pemain Union Berlin yang bisa dijadikan calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. Proyek pemain naturalisasi terbilang sebagai salah satu proyek tersukses untuk timnas Indonesia saat ini. Para pemain naturalisasi dilihat dapat memberikan dampak positif untuk kemajuan timnas Indonesia. Selalu ada yang dapat dipelajari dari setiap laganya. Hingga saat ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama jajarannya masih mencari para pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia. Masih ada banyak kandidat calon pemain naturalisasi yang dapat dipilih untuk dibujuk memperkuat timnas Garuda dalam berbagai laga penting. Melansir sebuah informasi lewat halaman Instagram resmi red_football, terdapat salah satu pemain Belanda yang dapat menjadi pemain naturalisasi baru skuad Garuda. Pemain tersebut bernama Danilho Doeki. Danilho Doeki merupakan seorang pemain sepak bola yang berkewarganegaraan Belanda. Danilho ternyata memiliki darah keturunan Indonesia, Suriname dan Belanda. Jadi, pemain yang bermain di Bundesliga ini dapat menjadi salah satu pilihan pemain untuk proyek naturalisasi berikutnya. Melansir lewat halaman resmi Transfer Market, Danilho merupakan seorang pemain kelahiran 30 Juni 1998. Danilho juga pernah bermain untuk Belanda U21. Dengan harga 295,49 miliar, pemain yang berposisi sebagai bek tengah itu bermain dengan performa terbaik di salah satu kasta tertinggi Liga Jerman. Klub tersebut adalah Union Berlin. Bila benar-benar menjadi pemain naturalisasi berikutnya, Danilho dapat mengisi kekosongan jika ada salah satu punggawa timnas Indonesia cedera, bahkan bisa jadi pemain inti. Mengingat sang pemain yang masih berada di usia optimalnya, tentunya masih banyak bakat dan skill yang tentunya bisa diasah, apalagi jika berada di bawah naungan Shin Tae-yong. Danilho Doeki dapat menjadi opsi sebagai salah satu calon pemain naturalisasi, mengingat perjalanan timnas Indonesia masih sangat panjang. Itulah informasi sekaligus profil Danilho Doeki. Jika di masa depan nanti Danilho Doeki menjadi salah satu pemain naturalisasi, bagaimana menurutmu? Media Inggris The Guardian memprediksi timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Namun syaratnya timnas Indonesia harus tambah pemain naturalisasi top yang bermain di Eropa. Tergabung dalam grup C bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Dilihat dari lawan-lawannya, perjuangan skuad Garuda untuk bisa beraksi di Piala Dunia 2026 pun terbilang cukup terbuka. Karena kita tahu, untuk bisa lolos Piala Dunia 2026, timnas Indonesia harus finish posisi 2 teratas. Tapi, masih ada cara lain, yakni dengan berlaga di babak keempat. Itu bisa terjadi jika timnas Indonesia finish di posisi 3 atau 4. Perjalanan timnas Indonesia yang berat ini mencuri perhatian media Inggris, The Guardian. Dalam artikelnya, mereka menyebut kalau skuad Garuda adalah tim yang paling berkembang di Asia bersama pemain keturunannya. The Guardian memprediksi kalau tim arahan Shin Tae-yong bisa finish di peringkat kedua di bawah timnas Jepang. Indonesia, tim yang paling berkembang di Asia dan penuh dengan pemain naturalisasi, bisa saja berhasil finish di posisi kedua jika mereka terus tambah pemain naturalisasi, ditulis The Guardian dalam artikelnya. Pemain naturalisasi top Eropa akan membawa Indonesia mencetak sejarah lolos ke Piala Dunia. Semua pasti sepakat jika Indonesia bermain Piala Dunia, ujar media Inggris tersebut. Dihubungi PSSI, Jordi Wehrman dipanggil Shin Tae-yong untuk perkuat timnas Indonesia lawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Gelandang Madura United berdarah Indonesia Belanda, Jordi Wehrman, mengaku kembali dihubungi PSSI pada Agustus 2024. Ia ditanya oleh salah satu perwakilan PSSI apakah tertarik membela timnas Indonesia. Secara lantang, pemain yang pernah berkarier bersama Feyenoord Rotterdam ini mengaku siap memperkuat timnas Indonesia. Sayangnya, setelah kontak pada Agustus 2024, PSSI tak pernah menghubunginya lagi. Ia awal musim ini kita ada kontak, waktu pramusim. Mereka, PSSI, tanya kepada saya bagaimana pandangan saya soal memperkuat timnas Indonesia. Saya bilang saya siap. Kata Jordi Wehrman dalam wawancara eksklusif dengan Yusa Nugraha. Jadi ketika mereka membutuhkan saya tinggal hubungi saya. Namun, setelah itu PSSI belum lagi menghubungi saya, dilanjut gelandang pesepak bola 24 tahun ini. Saat itu, saya bilang saya terbuka untuk itu, membela timnas Indonesia, namun saya sedang fokus ke periode transfer bersama klub. Hanya saja, PSSI kemungkinan berpikiran saya menolak tawaran mereka saat itu, disangka gelandang berambut gondrong. Pemain naturalisasi kini lekat dengan timnas Indonesia usai banyak pemain keturunan yang membela merah putih. Skuad asuhan Shin Tae-yong bahkan menjadi pantauan bagi negara pesaing termasuk Australia.
Meski belum dikonfirmasi oleh PSSI, media Australia, Sydney Morning Sport menyoroti 3 nama baru yang akan segera bergabung dengan timnas Indonesia. Jalan menuju Piala Dunia 2026 semakin lebar, Shin Tae-yong berencana menambah pemain di timnas Indonesia. 3 pemain itu berdarah Indonesia dan tumbuh besar di Eropa, ditulis Morning Sport. Pemain pertama yang dikaitkan adalah pemain Lazio, Tijani Noslin. Striker berusia 25 tahun ini memang mengakui diajak berdiskusi dengan PSSI. Tijani Noslin pemain profesional di Serie A bersama Lazio. Jika setuju dinaturalisasi, maka penyerang 25 tahun itu akan menjadi tambahan kualitas di lini depan, ditulis laporan tersebut. Nama lain yang ada dalam radar Morning Sport adalah wonderkid Vitesse, Miliano Jonathans. Pemain berusia 20 tahun itu memiliki posisi sebagai gelandang serang. Di usianya yang masih muda dia sudah bersinar dengan torehan 9 gol dan 4 assist dari 15 pertandingan, tulis ulasan laporan tersebut. Nama terakhir yang muncul adalah pemain Liga 1 Inggris, Kenzo Goldman yang sekarang membela Derby County. Meski bermain di Liga 1 Inggris, dia akan tetap menjadi nama kelas tertinggi di timnas Indonesia, tegas laporan Morning Sport. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, angkat bicara soal potensi naturalisasi tambahan untuk timnas Indonesia selain Ula Romeni, ia hanya menjawab belum bertemu dan salaman. Bertemu dan jabat tangan itu memang sebagai tanda Erick dan sang pemain sepakat bekerja sama untuk timnas Indonesia. Sang ketua umum sudah melakukan hal itu dalam proses pemain naturalisasi sebelumnya. Para pemain yang dirumorkan belum salaman, jadi saya tidak bisa bilang pemain yang bergabung itu jika belum ada administrasinya, kata Erick di Jakarta. Jadi tunggu saja. Siapa pemain yang akan bersalaman dengan saya? Yang pasti kita akan terus menambah pemain keturunan yang berada di Eropa, lanjutnya. Yang mengkontak saya sudah ada 3 pemain, namun untuk namanya masih kita rahasiakan, tutur Erick Thohir. Menteri BUMN itu mengatakan saat ini pemain yang sedang diproses adalah Ula Romeni karena sudah bertemu dengan ketum PSSI. Jadi, fokus pihaknya untuk menuntaskan proses pemain FC Utrecht itu untuk saat ini. Sampai hari ini di timnas senior belum ada nama selain Ula Romeni yang sedang diproses, kata Erick. Pria berusia 54 tahun itu membeberkan Ula Romeni secepatnya mendapatkan surat keputusan presiden. Jadi, secepatnya bisa menjadi warga negara Indonesia. Kita akan percepat proses Ula Romeni, ya memang waktu masih panjang, namun jika sudah beres kan kita bisa proses nama baru lagi, ditegas Erick. Bek timnas Belanda menegaskan dirinya tidak sabar ingin bertanding menghadapi timnas Indonesia di ajang Piala Dunia maupun persahabatan. Pemain berusia 32 tahun itu menyimpan harapan besar tim Merah Putih bisa berlaga di Piala Dunia pada masa mendatang. Hal itu diungkapkan Van Dijk tak luput dengan banyaknya pemain Belanda yang memiliki keturunan Indonesia. Tentu saja saya berharap Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Dan saya bisa bermain melawan Indonesia yang sekarang diperkuat banyak pemain berdarah Indonesia-Belanda, ujar Van Dijk dikutip dari NSP Sport. Menurut pemain Liverpool tersebut, materi pemain yang dimiliki timnas Indonesia senior saat ini sangat bagus. Mereka bisa mewujudkan impian bermain di level tinggi seperti yang diharapkan publik sepak bola nasional. Kita lihat, tim Indonesia saat ini sangat bagus, banyak pemain muda, banyak talenta. Jika mereka bisa membangun, berkembang bersama-sama sebagai sebuah tim, maka Indonesia bisa melangkah lebih jauh, tambah Van Dijk. Dengan adanya pemain berkelas dari Belanda, saya yakin Indonesia mampu melangkah ke ajang paling besar, pungkasnya. Masyarakat Bahrain panik timnas Indonesia dikabarkan diperkuat pemain keturunan tambahan. Mereka pun melempar kritik kepada Federasi Sepak Bola Bahrain karena masih saja terdiam dengan kondisi ini. Ya, masyarakat Bahrain menyoroti kabar timnas Indonesia akan memiliki pemain naturalisasi tambahan pada bulan Maret 2025 mendatang. Kabar ini sempat disampaikan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong dan ketum PSSI Erick Thohir. Ada beberapa lagi pemain berdarah Indonesia yang akan dinaturalisasi sebelum bulan Maret mendatang. Tentunya saya sangat mengapresiasi Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir atas dukungan yang diberikan, kata Shin Tae-yong mengutip dari Instagram Erick Thohir. Masyarakat Bahrain pun tampak panik mendengar kabar itu. Sebab, skuad Garuda julukan timnas Indonesia, sendiri sudah tampil tangguh dengan kehadiran sejumlah pemain naturalisasi yang ada saat ini. Kekuatan timnas Indonesia turut terlihat saat bertanding melawan Arab Saudi dalam laga ke-6 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laga itu, skuad Garuda bisa membantai timnas Arab Saudi dengan skor 2-0.
Tak ayal, jika benar kehadiran pemain naturalisasi tambahan pada Maret 2025, skuad Garuda bisa makin menggila. Lewat unggahan akun Twitter Al Zain, desakan disampaikan untuk timnas Bahrain agar segera bersiap. Sebab, ada banyak kekurangan yang dinilai terdapat di timnas Bahrain saat ini. Timnas Indonesia semakin kuat, pemain naturalisasi dari Eropa terus berdatangan, kita harus bersiap, jika tidak ingin nasib sama seperti Arab Saudi, ujar Al Zain. Misi Indonesia untuk balas dendam ketika bertandang ke sini, Bahrain, tentu akan sangat berapi-api, jadi bersiaplah dari sekarang, tegasnya. Timnas Indonesia dianggap sebagai salah satu tim yang cukup berbahaya di kualifikasi Piala Dunia 2026 menurut mantan pelatih Arab Saudi, Roberto Mancini. Hal itu bahkan disampaikan Roberto Mancini kepada media Italia setelah dirinya dipecat sebagai pelatih Arab Saudi, usai dirinya tak mampu mengalahkan Indonesia. Seperti diketahui, timnas Indonesia merupakan satu-satunya negara Asia Tenggara yang mampu mencapai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tergabung di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia harus berhadapan dengan tim-tim papan atas seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Hal itulah yang sebetulnya membuat timnas Indonesia menjadi tim yang paling tidak diunggulkan untuk melaju ke putaran berikutnya. Akan tetapi, mantan pelatih Arab Saudi Roberto Mancini menolak keras anggapan yang menyebut jika timnas Indonesia menjadi tim terlemah di grup tersebut. Semua orang tahu Indonesia baru saja mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0, ucapnya. Kemarin kita bertemu di kandang sendiri, Indonesia mampu menahan imbang, mereka kembali dengan banyaknya pemain Eropa di dalamnya, lanjutnya. Tentu ini sangat memalukan, ranking Indonesia jauh di bawah Arab Saudi, namun inilah sepak bola. Apapun bisa terjadi di atas lapangan, tegasnya. Pelatih 60 tahun itu bahkan mengingatkan kepada tim lain di kualifikasi Piala Dunia 2026 agar lebih mewaspadai timnas Indonesia yang berstatus sebagai kuda hitam. Semua tim yang berada di grup C harus waspada jika bertemu dengan Indonesia, mereka tentu akan semakin kuat dari waktu ke waktu, tuturnya. Sekarang banyak pemain Indonesia yang bermain di Liga Top Eropa ingin pulang dan memperkuat tim nasionalnya, ini tentu akan menjadi kekuatan baru, lanjutnya. Saya tentu akan terus menanti laga demi laga yang akan dijalani anak asuh Shin Tae-yong. Ini akan menjadi hal yang luar biasa, tegas Mancini. Presiden sepak bola Thailand, Madam Pang, menyebut timnas Indonesia akan jadi tim terkuat di ASEAN, Asia Tenggara, jika diperkuat Ula Romeni dan Tijani Noslin. Perempuan berusia 58 tahun itu seakan dibuat takjub atas kedua sosok calon pemain naturalisasi timnas Indonesia tersebut. Sebelumnya, PSSI menyebut ada beberapa pemain keturunan yang ditargetkan proses naturalisasi rampung pada Maret 2025. Dengan harapan, para pemain tersebut bisa tampil membela timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang pasti kami bersama seluruh jajaran PSSI akan mengurus proses pemain keturunan tersebut, semoga bisa tuntas secepatnya, sehingga mereka bisa tampil pada bulan Maret tahun depan, jelas Arya Sinulinga. Rupanya, kabar tersebut disoroti oleh Presiden sepak bola Thailand karena tahu skuad Garuda adalah satu-satunya wakil di Asia Tenggara. Dalam wawancaranya kepada media, Madam Pang mengklaim timnas Indonesia bakal menjadi tim terkuat di ASEAN jika diperkuat Romni dan Tijani Noslin. Pasalnya kedua nama tersebut sedang banyak dibicarakan di beberapa media lokal maupun Asia, tak terkecuali Thailand. Indonesia akan terus menaturalisasikan bintang Belanda lagi untuk bersaing menghadapi sisa laga di round 3, diucap Madam Pang. Yang terbaru, sudah bertemu dengan Federasi Indonesia yaitu Ula Romeni, lalu ada lagi rumor soal pemain Serie A, Tijani Noslin. Jika Romeni dan Noslin hadir, timnas Indonesia memang akan memiliki skuad yang sangat kuat, bahkan bisa dibilang terkuat di Asia Tenggara, imbuhnya. Saya sebagai Presiden sepak bola Thailand dan berteman baik dengan Erick Thohir, hanya bisa berharap semoga Indonesia bisa menjadi wakil Asia Tenggara di Piala Dunia 2026, tegasnya. Berikut profil Devine Rens, bek keturunan milik Ajax Amsterdam yang mengaku pernah dihubungi PSSI perihal naturalisasi untuk timnas Indonesia. Pemain kelahiran 18 Januari 2003 di Lelystad, Belanda itu mengaku masih pikir-pikir terkait tawaran naturalisasi dari PSSI. Dia belum bisa mengambil keputusan salah satunya karena harus merunut silsilah keluarganya yang berasal dari Jawa, Indonesia. Situasiku lebih berbeda dan sedikit sulit untuk menjelaskan, kata DAF dikutip dari Bola Sport.
Saya harus fokus ke tim terlebih dahulu, fokus di timnas Belanda U21, itu cukup sulit untukku mengambil keputusan, tambahnya. Namun jika suatu saat, memang ada kesempatan, pasti dengan senang hati bermain untuk tempat kelahiran nenek saya, tegasnya. Devine Rens memiliki darah Indonesia yang mengalir lewat neneknya, hal ini membuatnya menjadi kandidat menarik untuk naturalisasi oleh PSSI. Andai benar-benar dinaturalisasi, pemain yang berposisi sebagai bek ini bisa menjadi pelapis bagi Sandy Walsh di lini belakang. Devine adalah produk binaan Akademi Ajax Amsterdam, ia telah bersama klub sejak kategori U14 dan kini naik ke tim utama. Kemampuan bermainnya yang serbaguna, baik sebagai bek tengah maupun bek kanan, membuatnya menjadi aset berharga untuk klub. Devine Rens memiliki 3 kewarganegaraan, yaitu Belanda, Suriname dan Indonesia, namun status resminya adalah berpaspor Belanda. Meskipun belum memutuskan untuk menerima tawaran naturalisasi, potensi ini membuatnya menjadi pilihan menarik bagi PSSI. Meski masih berusia 21 tahun, Devine telah menjadi bagian dari skuad timnas Belanda di berbagai kelompok usia muda. Kualitasnya terbukti dengan promosinya ke tim utama Ajax Amsterdam. Keberadaan Devine akan memberikan dimensi baru pada pertahanan timnas Indonesia dan dapat memperkuat performa tim di tingkat internasional. Media asal Italia, The Cloud of Calcio mengakui kualitas tim nasional Indonesia semakin mengerikan dengan bergabungnya beberapa pemain top di skuad Garuda. Kehadiran pemain keturunan itu dinilai media Italia tersebut akan membantu timnas Indonesia saat mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, seperti yang diketahui PSSI masih gencar mencari pemain keturunan Indonesia di Eropa untuk dinaturalisasi. Terbaru ada pemain top di Liga Denmark, yakni Kevin Dix yang sudah melakoni debutnya beberapa minggu yang lalu. Menanggapi tambahan amunisi timnas Indonesia, The Cloud of Calcio hanya bisa kagum. Sebab media Italia itu percaya kualitas skuad timnas Indonesia semakin mengerikan dengan adanya tambahan pemain FC Copenhagen tersebut. Naturalisasi Kevin Dix sudah selesai, dia sudah debut dan sekarang ada nama Ola Romeni. Ini tentu menjadi kekuatan tambahan bagi skuad Indonesia, bunyi keterangan The Cloud of Calcio. Kemungkinan akan ada lebih banyak lagi pemain keturunan Indonesia yang akan dinaturalisasi demi lolos ke Piala Dunia 2026, lanjut media Italia tersebut. The Cloud juga menjelaskan bahwa PSSI melakukan banyak naturalisasi, hanya ada di masa kepemimpinan Erick Thohir. Dia, Erick Thohir, adalah orang yang sangat penting di Indonesia. Dia adalah tangan kanannya presiden, dan juga sekarang ketua PSSI, kata The Cloud of Calcio. Sekarang tidak hanya agen, bahkan pemain-pemain yang sudah join dengan timnas Indonesia mereka juga membujuk pemain-pemain lain yang belum join dengan timnas Indonesia, tegas The Cloud. Respons mengejutkan Shin Tae-yong dengar timnas Indonesia diminta supporter juara Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Piala AFF 2024 atau ASEAN Mitsubishi Electric Cup akan berlangsung pada 8 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025. Timnas Indonesia tergabung dalam grup B bersama Vietnam, Laos, Filipina, dan Myanmar. Banyak fans yang mengharapkan timnas Indonesia merebut gelar juara Piala AFF untuk pertama kalinya. Mengingat, skuad Garuda saat ini tengah mengalami peningkatan kualitas seiring dengan hasil yang didapat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin sadar akan ekspektasi tinggi dari para supporter, bahkan, ia tak menampik hal tersebut cukup menjadi beban baginya sebagai pelatih. Ya, itu menjadi beban juga sebenarnya, kata Shin, dikutip dari Facebook Bali United, Jumat, 29 November 2024. Pelatih berusia 54 tahun itu meminta para fans untuk menurunkan ekspektasinya kendati bakal tetap berjuang membawa timnas Indonesia merebut gelar juara. Fans pasti berharap kami bisa juara, tetapi kami bukan timnas senior. Ini timnas U22, ungkap Shin. Kami agak kesulitan pemanggilan pemain, mungkin bicara ekspektasinya tidak boleh terlalu tinggi, tandasnya. Timnas Indonesia terus memantau talenta-talenta baru yang tersebar dan bermain di Eropa. Salah satunya pemain asal Belanda keturunan Indonesia, Givay Ezechiel yang kemungkinan masuk dalam radar PSSI untuk dinaturalisasi sebagai pemain timnas Indonesia. Givay Ezechiel merupakan pemain sepak bola asal Belanda yang memiliki keturunan Indonesia. Saat ini, Givay Ezechiel bermain di kasta tertinggi Liga Belanda yaitu Eredivisie, bersama Feyenoord. Givay Ezechiel merupakan pesepak bola kelahiran Rotterdam, Belanda pada 1 Juni 2004. Pemain berusia 20 tahun ini memiliki garis keturunan Indonesia, Belanda dan Suriname. Dalam skuad, pemain yang memiliki market value 52,14 miliar itu berposisi sebagai gelandang bertahan.
Namun, pemain yang memiliki kaki dominan kanan ini juga bisa ditempatkan pada posisi gelandang serang. Givay Ezechiel juga telah tampil bersama timnas Belanda kelompok umur, tepatnya Belanda U21 sebanyak 5 kali dan mencetak 1 gol. Mungkinkah Givay Ezechiel memilih Indonesia atau tetap ingin berjuang masuk skuad utama timnas Belanda? Curhat pilu Mees Hilgers soal cedera yang buatnya terpaksa absen bela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia mengaku cederanya kala itu membuat dirinya merasakan sakit luar biasa di kaki. Ya, Mees Hilgers sempat absen membela timnas Indonesia dalam 2 pertandingan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia menepi karena cedera pada pertandingan melawan Jepang pada 15 November 2024 dan Arab Saudi pada 19 November 2024. Mees Hilgers sempat menjadi sorotan karena absen dalam 2 pertandingan itu. Namun kini, dia menceritakan momen saat mengalami cedera kaki yang cukup parah itu. Pemain FC Twente itu mengaku merasakan sakit yang cukup parah pada kakinya. Akibat cedera itu, Mees sempat mengubah cara bermainnya karena keluhan sakit di bagian lain mulai muncul. Saya telah menderita sakit di bawah kaki saya selama 1,5 bulan. Sebagai hasilnya, saya mulai berlari dengan cara yang berbeda dan saya mulai merasakan keluhan di bagian lain, ya ungkap Mees Hilgers, dilansir dari Twente Insight, Kamis, 28 November 2024. Meski begitu, Mees berusaha keras untuk tetap membela FC Twente dan timnas Indonesia. Akan tetapi, pemain keturunan Manado itu akhirnya terpaksa absen dari pertandingan karena cedera tersebut. Saya telah meminum obat penghilang rasa sakit dan bertahan selama berminggu-minggu. Saya berhasil melewati pertandingan, namun sehari kemudian saya benar-benar absen, itu tutur Mees. Ini merupakan hal yang melekat dalam diri saya sebagai pesepak bola. Jika Anda tidak memilikinya, jika Anda merasa sedikit sakit, Anda melakukan sesuatu yang salah, sambungnya. Salah satu pemain keturunan yang diinginkan PSSI membela timnas Indonesia, Tijani Noslin akhirnya buka suara. Tijani Noslin akhirnya mengakui jika saat ini tengah dihubungi PSSI untuk membela timnas Indonesia. Penyerang 25 tahun tersebut mengonfirmasi saat diwawancarai oleh salah satu media Italia di channel YouTube Fotlatia beberapa waktu lalu. Mereka mengirimi surat bahwa saya dipanggil untuk main di timnas Indonesia, ujar Tijani Noslin. Dan sekarang saya dan agen sedang lihat dokumennya, bagaimana semuanya bekerja, untuk bermain di Indonesia, lanjutnya. Jadi saya pengen main di sana, tapi sekarang kita harus memikirkan semuanya sebelum menentukan pilihan, ditambahnya. Saat ditanya mengenai seberapa jauh proses agar Tijani Noslin bisa membela timnas Indonesia, pemain Lazio tersebut memberi penjelasan detail. Agen saya mencari tahu kabar benarnya di dokumen. Jika memang semuanya benar saya akan membicarakan dengan keluarga, ujar Tijani. Pemain kelahiran Amsterdam itu mengaku masih terbuka dengan semua kemungkinan yang akan terjadi kepadanya. Ia juga menyatakan berminat untuk membela timnas Indonesia jika memang dibutuhkan, namun sang pemain ingin memastikan darah keturunannya. Jadi rencana saya terbuka, saya masih muda, 25 tahun, saya melakukan dengan baik, di klub, saya belum tahu karir saya, ke depannya, ucapnya. Kehormatan besar bagi saya jika bisa membela tanah kelahiran, saya akan membawanya ke Piala Dunia, lanjutnya. Namun saya juga ingin memastikan terlebih dahulu ke keluarga, apakah masih eligible untuk saya bermain untuk Indonesia atau tidak, tegasnya. Pemain keturunan, Milan Van Ewijk mengungkapkan alasannya mengapa belum memilih untuk bela timnas Indonesia 100%, meski sudah menjalin kontak dengan PSSI. Milan Van Ewijk merupakan satu pemain keturunan yang awalnya sempat masuk rekomendasi pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Pemain 24 tahun ini belak-belakan mengungkapkan alasannya belum 100% ingin membela timnas Indonesia. Bukannya sekarang saya sudah kontak dengan mereka, PSSI. Tapi kalau saya terbuka, saya kira bisa diatur dengan cukup cepat, diucap Van Ewijk saat wawancara dengan RTV OS. Menurut Milan Van Ewijk, masih terlalu dini untuk menentukan harus membela timnas Indonesia sekarang. Hal itu karena dirinya masih ingin fokus ke timnya terlebih dahulu, apalagi usianya terbilang masih sangat muda. Mungkin agak terlalu dini untuk menentukan pilihan ke timnas Indonesia, tapi semuanya bisa terjadi dengan cepat, imbu pemain Coventry City tersebut. Anda tidak tahu apa yang akan terjadi. Segalanya sesuatu bisa terjadi dengan cepat dan kami tidak ingin mengambil pilihan terlalu cepat, dilanjut pemain yang berusia 24 tahun ini. Lebih lanjut, Milan Van Ewijk menegaskan akan fokus dengan perkembangan diri sendiri, terutama bersama Coventry City. Saya ingin fokus ke klub terlebih dahulu, berkembang, bekerja keras agar bisa lebih baik lagi, tegas Van Ewijk.
Jelang hadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 tahun depan, Australia mendapat satu kabar buruk lantaran tak bisa diperkuat pemain idaman mereka. Seperti diketahui, timnas Indonesia bakal kembali melanjutkan perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada tahun depan, tepatnya bulan Maret 2025. Menurut jadwal FIFA, skuad Garuda akan menjalani satu laga tandang dan satu pertandingan kandang di bulan tersebut. Pada pertandingan pertama, timnas Indonesia akan menyambangi markas Australia tanggal 20 Maret 2025. Kemudian 5 hari berselang, anak asuh Shin Tae-yong tersebut pulang ke Jakarta dan bersiap hadapi laga kandang kontra Bahrain. Khusus untuk laga menghadapi Australia, skuad Garuda mendapat satu kabar baik setelah tim lawan berpotensi besar bakal diperkuat satu bintang idaman mereka. Dilansir dari laman aliagues.com, disebutkan bahwa Australia tidak bisa menggunakan jasa Marine Jacobs sebagai amunisi tambahan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, meski Marine Jacobs memiliki paspor Australia, namun ia tidak memenuhi syarat FIFA untuk bermain bersama Socceroos. Sebagai informasi, Marine Jacobs merupakan pemain yang lahir di Ibenik, Kroasia, tetapi memegang paspor Australia berkat ayahnya yang sudah 15 tahun hidup di Melbourne. Namun dengan fakta bahwa orang tua maupun kakek neneknya tidak lahir di Australia, berarti Jacobs harus tinggal di Australia selama 5 tahun berturut-turut untuk memenuhi syarat kelayakan FIFA soal membela timnas. Sedangkan saat ini, Marine Jacobs baru 2 tahun berada di Australia sehingga masih membutuhkan 3 tahun lagi untuk memperkuat Socceroos. Secara statistik, Marine Jacobs merupakan salah satu winger potensial yang punya kualitas mumpuni di Liga Australia. Di musim lalu, tercatat pemain berusia 27 tahun ini mampu mencetak 6 gol serta memberikan 14 assist dari total 35 pertandingan di semua ajang. Kehadiran Marine Jacobs jelas bakal jadi senjata mematikan buat lini serang Australia. Namun dengan terganjal aturan FIFA, skuad Australia dipastikan batal menggunakan jasa Marine Jacobs di kualifikasi Piala Dunia 2026 atau kompetisi resmi lainnya.